Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi an Allah ya'ali darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Habibul Imam al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wa ansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal, sampai kepada sifat yang kelima yang wajib bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu wajib Allah bersifat qiyamuhu binafsihi. Wajib Allah berdiri pada zatnya sendiri. Wajib Allah berdiri pada wujudnya sendiri. Allah tidak butuh kepada wujud yang lain. Nah, ini harus coba ngerti nih, penting nih. Allah tidak butuh kepada zat yang lain. Tapi Allah berdiri pada dirinya sendiri, tidak butuh pada dirinya yang lain. Karena ada yang berkeyakinan bahwa Allah itu, Tuhan itu berdiri pada
pada zat yang lain. Seperti siapa? Seperti orang-orang yang mengatakan Tuhan punya anak. Kalau Tuhan bisa punya anak, berarti anaknya jadi apa? Kalau anaknya macan namanya apa? Kucing. Kalau anaknya macan namanya apa? Ya macan juga. Masa anaknya macan jadi monyet gimana? Kalau anaknya Tuhan, ya Tuhan juga. Kalau Tuhan punya anak, berarti Tuhan itu akan berdiri bukan hanya pada dirinya sendiri, tapi akan berdiri pada anaknya, pada cucunya, pada. Kalau begitu dia tidak qiyamuhu binafsihi. Maka dikatakan di Quran apa? Lam yalid walam yulad. Allah itu tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Kenapa? Kalau Allah melahirkan berarti ketuhanannya tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi bisa berdiri pada yang lain-lainnya. Maka itu bukan Tuhan yang demikian. Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala ya esa, zatnya, dirinya ya berdiri pada wujudnya sendiri, tidak berdiri pada wujud yang lain, tidak. Ini penting, hingga jangan sampai kamu mempercayai kalau Tuhan itu punya anak, Tuhan punya istri, Tuhan punya kawan. Nggak ada. Ada yang mengatakan seperti orang-orang Yunani, Zeus punya anak. Seperti orang India, siapa? Kamu suka lihat itu film yang di TV warnanya biru, anak kecil namanya siapa itu? Bukan ya? Siwa apa siapa? Kan masih kecil. Berarti Krishna. Anak siapa dia? Anaknya Tuhan. Berarti kan Tuhan tidak berdiri sendiri kalau begitu. Bisa ada Tuhan yang lain. Kenapa? Orang-orang ini menganggap Tuhan itu oknum. Oknum itu sesuatu yang tidak berdiri sendiri. Gambarannya kayak apa oknum itu? Kayak polisi, jenderal polisi, mayor polisi, kopral polisi. Polisi itu nggak berdiri sendiri, tapi dia kelompok atau oknum. Lah Allah wajib kita imani Allah itu zat yang berdiri sendiri, tidak butuh pada yang lainnya. Maka dikatakan qul huwallahu ahad, Allahus somad. Makanya orang-orang Arab itu ngomong, Muhammad, masa Tuhan yang mengatur langit bumi kok sendirian? Wong bikin rumah aja sendirian repot, apalagi bikin langit dan bumi. Ya mestinya kan nggak berdiri kalau begitu rombongan. Makanya Tuhannya orang Arab itu banyak. Tapi kita menolak itu semua. Kita mengimani apa? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala itu zat yang ghaniyun 'anil 'alamin, tidak butuh kepada wujud yang lain. Allah tidak membutuhkan diri yang lain. Allah tidak membutuhkan zat yang lainnya. Allah berdiri pada zatnya sendiri, dirinya sendiri, pada wujudnya sendiri. Itu menunjukkan Allah Maha Kaya, tidak butuh kepada yang lain. Ini harus kita imani dengan sungguh-sungguh, karena kalau nggak demikian maka kita akan bisa mengimani Allah itu bisa saja punya anak.
Yang mengimani seperti ini itu bukan orang-orang kayak kita. Ada orang alim, pengarang kitab, bahkan ahli fikih yang luar biasa, katakan namanya Ibnu Huzaimah atau yang lain saya lupa. Apa kata mereka? Kalau Allah itu tidak bisa bikin anak, berarti Allah itu lemah. Jadi saking kuasanya Allah itu harus bisa bikin anak untuk dirinya sendiri. Lah kalau Allah bikin anak untuk dirinya sendiri, anaknya jadi siapa? Tuhan juga dong. Kalau anaknya jadi Tuhan, berarti Tuhan itu enggak sendiri. Bisa ada pada dirinya Allah, bisa ada pada diri anaknya. Nanti anaknya punya cucu, cucunya punya cicit, jadilah perkampungan Tuhan. Gimana? Ada keluarga Tuhan segala. Ini pikiran yang seperti ini harus kita jauhkan dari pikiran kita. Makanya orang ahli fikih ngerti hukum-hukum tatanan sholat, tatanan puasa, tatanan haji, tatanan zakat, ngerti semua, tapi nggak belajar akidah, rusak. Jangan dikira kalau sudah ngerti fikih aman. Enggak, hati-hati. Ini akidah lebih penting dari segalanya. Kamu bisa jadi ahli fikih, kalau kamu nggak ngaji ini, maka akan terserempet pikiran kamu seperti pikirannya orang-orang di luar agama Islam. Walaupun pakaian kamu, ibadah kamu seperti orang Islam, tapi pikiran kamu akan keluar dari pikirannya orang Islam. Kenapa? Karena kamu nggak pernah belajar akidahnya orang Islam. Di sini Utsman bin Yahya mengajarkan kepada kita bagaimana orang Islam harus berprinsip tentang Tuhannya, hingga dia tidak salah mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi sifat yang kelima ini wajib kita imani bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang berdiri sendiri. Lah, yang tidak berdiri sendiri itu kayak apa contohnya? Yang tidak bisa berdiri sendiri itu contohnya kayak sifat. Karena diri kita ini, diri kita walaupun disebut satu, tersusun dari dua hal, zat dan sifat. Zatnya mana? Tangan, ini zat. Rambut, zat. Sifatnya mana? Hitam. Rambut itu zatnya, hitam itu sifatnya. Tangan itu zatnya, coklat itu sifatnya. Jadi diri kita itu terdiri dari dua hal. Buku ini, kertas itu zatnya. Merah apa ini? Sifatnya. Berarti ini juga terdiri dari dua, zat dan sifat. Lah setiap yang namanya zat selalu berdiri sendiri. Zat itu enggak bergantung pada yang lain. Yang bergantung pada yang lain namanya sifat, seperti merah atau putih. Dia tidak pernah berdiri sendiri. Coba, pernah nggak kamu lihat ada merah keluyuran sendiri? Pernah? Kalau ada merah, mesti orang nanya, merahnya apa? Oh, merahnya baju, merahnya buku, merahnya bendera, merahnya tembok. Nggak ada merah, tapi sendirian. Merah apa? Merah doang, nggak ada. Kenapa? Karena merah itu sifat, dia tidak bisa berdiri sendiri. Kalau nggak bisa berdiri sendiri, berarti selalu bergantung kepada yang lain. Gitu loh. Jadi kita mengimani Allah itu adalah zat, bukan
sifat. Itu maksudnya. Kalau Allah itu kamu imani sebagai sifat, berarti Allah itu tidak berdiri sendiri, tapi bergantung selalu pada yang lain. Contohnya sifat, apalagi yang lain? Sakit, sehat, kuat. Itu diantara contohnya sifat. Lapar, kenyang. Gak ada sakit berdiri sendiri, gak ada. Pasti sakit itu nempel pada sesuatu. Entah itu di tangan kamu, entah yang sakit kepala kamu, entah yang sakit kaki kamu. Gak ada. Ini ada sakit nih, di mana? Ya sakit aja sendirian, gak ada. Karena sakit bukan zat, tapi sakit itu adalah sifat. Maka dia selalu bergantung pada yang lain. Ya, nah, kita disuruh mengimani bahwa Allah itu zat. Mana buktinya kalau Allah itu zat? Wah, ini seorang ulama besar, dia mengatakan apa? Syekh Zakaria, dia mengatakan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Oh, ini ada ulama besar, dia mengatakan Allah itu adalah zat. Berarti kita mengatakan Allah zat itu bukan bid'ah, bukan. Tapi ada ulama yang menjadi penuntun kita, mereka juga mengatakan kalau Allah itu adalah zat. Apa maknanya? Berpikirlah kamu tentang ciptaan Allah, jangan kamu berpikir tentang zatnya Allah. Artinya jangan kamu rekayasa zatnya Allah itu kayak apa. Apa zat padat, apa zat cair, apa zat gas, atau kayak ruh, atau kayak apa. Jangan dipikirkan. Kenapa? Karena akal manusia nggak akan sampai menjangkau zatnya Allah seperti apa. Kok bisa, Bib? Nggak ada contohnya. Ada contohnya? Kalau zat kita ada contohnya. Zat padat contohnya banyak, zat cair contohnya banyak, zat gas contohnya banyak. Tapi kalau zatnya Allah nggak ada contohnya, hingga kamu nggak usah berpikir seperti apa zatnya Allah. Yang diperintahkan kamu mengimani kalau Allah itu adalah zat. Apa sih zat itu? Apa sih zat itu? Secara takrif, secara definisi, menurut bahasa, zat itu ya unsur atau molekul. Itu zat secara bahasa. Nanti judulnya, kalau zat yang namanya molekul atau unsur atau partikel-partikel itu terdiri dari 3 macam. Ada zat padat, ada zat cair, ada zat gas. Itu bukan zat yang mau kita bicarakan di sini. Itu zat yang tampak pada dirinya makhluk. Tapi zatnya Allah tidak demikian. Zatnya Allah bukan zat padat, bukan zat cair, bukan zat gas. Terus apa yang mau kita mengerti dari zatnya Allah? Yang mau kita mengerti dari Allah itu zat adalah bahwa Allah itu berdiri sendiri. Zat menunjukkan dia berdiri sendiri, tidak butuh pada yang lain. Kalau yang butuh pada yang lain apa? Yang butuh pada yang lain namanya sifat. Karena keadaan itu adanya hanya 2, zat atau sifat. Ente melihat sesuatu, apa?
kamu tunjuk, yang bisa kamu tunjuk itu pasti zatnya. Plastik. Kalau kotak, sifatnya. Putih, sifatnya. Kalau plastik, zatnya. Jadi sesuatu itu terdiri dari dua hal, zat dan sifat. Maka akal kita mengenali Allah juga demikian. Allah itu adalah zat yang bersifat. Makanya kita suruh menghafalkan sifat 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafah, qiyamuhu binafsihi sampai mutakaliman. Itu apa namanya? Sifat-sifat Allah. Sifat itu berdiri di mana? Sifat-sifat itu berdiri pada zatnya Allah. Kayak apa zatnya Allah? Jangan dipikirin. Wajib diimani kalau Allah itu adalah zat. Apa buktinya kalau Allah zat? Karena pada dirinya Allah terdapat sifat. Mana sifatnya? Berkuasa, berkehendak, berilmu, berbicara, melihat, mendengar. Itu namanya apa? Sifat. Ente bisa mendengar nggak? Bisa. Bisa melihat? Melihat itu menjadi sifat untuk kita. Nggak mungkin ada melihat tapi kok sendirian tanpa ada wujudnya, nggak mungkin. Kalau ada sifat melihat mesti ditanya siapa yang melihat. Oh, yang melihat si Anu, si A melihat ini, si B melihat ini, menunjukkan melihat itu adalah sifatnya. Nah, Allah juga melihat. Di Quran dikatakan wa huwas samiul basir. Allah itu zat yang mendengar dan melihat. Kalau begitu Allah bersifat. Kalau dia bersifat berarti dia juga adalah zat. Tapi zatnya Allah berbeda dengan zatnya kita. Sudah kita omong pada sifat yang kemarin. Namanya sifat apa? Kemarin kita bahas apa? Mukhalafah lil hawadis. Dalam sifat mukhalafah kita membahas 3 hal. Apa? Zatnya Allah berbeda dengan zatnya kita. Sifatnya Allah berbeda dengan sifat kita. Perbuatan Allah berbeda dengan perbuatan kita. Itu yang kita bahas dalam mukhalafah lil hawadis. Jadi kalau sekarang kita sudah bicara zat, kamu sudah nggak lagi menyamakan antara zatnya Allah dan zatnya makhluk. Kenapa? Karena zatnya makhluk itu namanya benda. Apa? Benda. Benda itu yang seperti apa? Benda itu sesuatu yang bertempat. Entah itu tempatnya di atas, di bawah, di kanan, di kiri, di depan, di belakang. Pasti kalau yang namanya benda itu ada tempatnya. Menunjukkan benda itu selalu membutuhkan sesuatu yang lain, yaitu tempat. Sedangkan Allah katakan apa? Allah itu ghaniyun 'anil alamin. Allah itu adalah zat yang tidak butuh kepada segala sesuatu. Menunjukkan Allah juga tidak butuh pada tempat. Kalau Allah nggak butuh pada tempat, berarti zatnya Allah bukan seperti zatnya benda. Jadi jangan kamu bayangkan tuh, oh zatnya Allah kayak apa ya. Nggak bisa dibayangkan kan.
Karena nggak mungkin akal kamu bisa neropong, bisa menerobos sampai bisa berpikir membayangkan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mustahil. Apa hukumnya? Mustahil. Jadi yang bisa kita bayangkan, yang bisa kita pikir adalah zatnya kita sendiri. Terus setelah kita jelas bahwa Allah itu adalah zat, buktinya mana? Karena Allah bersifat. Terus buktinya kalau Allah itu adalah zat yang qiyamuhu binafsih, tidak butuh pada yang lainnya. Habib Utsman mengajarkan kita caranya berpikir dengan sangat ringan. Berpikir dengan mudah, jangan yang ruwet-ruwet, jangan. Gimana caranya? Kata beliau dikatakan, caranya membuat sebuah perumpamaan atau pengandaian. Caranya begini, seperti apabila. Kata-kata apabila itu menunjukkan perumpamaan. Apabila Allah itu tidak berdiri sendiri, kalau apabila umpama andai kata Allah itu tidak qiyamuhu binafsih, tidak berdiri pada dirinya sendiri, berarti Allah berdiri pada yang lain. Adanya dua doang, berdiri pada dirinya sendiri atau berdiri pada yang lain. Kalau Allah berdiri pada yang lain, berarti Allah sifat, gitu. Kalau Allah berdiri pada dirinya sendiri, berarti dia zat. Kalau Allah berdiri pada yang lain, berarti dia sifat. Sedangkan kita wajib mengimani Allah itu adalah zat. Kalau kita iman Allah zat, otomatis Allah wajib berdiri pada dirinya sendiri. Kan gampang. Perumpamaan Islam, kalau Allah tidak berdiri pada dirinya sendiri, maka berarti dia berdiri pada yang lain. Kalau Allah berdiri pada yang lain, berarti dia bukan zat, tapi dia adalah sifat. Kalau Allah sifat, gimana? Berarti Allah membutuhkan pada yang lain. Kata-kata membutuhkan pada yang lain ini menolak Al-Quran. Karena Al-Quran mengatakan Allah tidak membutuhkan yang lain. Nyambung apa nyambung? Nyambung apa nyambung? Maka Allah tidak membutuhkan yang lain, itu maknanya Allah itu maha kaya. Atau bahasa lain namanya dia disebut sebagai zat, bukan sifat. Kalau Allah itu tidak berdiri sendiri, berarti dia berdiri pada yang lain. Kalau dia berdiri pada yang lain, berarti dia membutuhkan. Kalau dia butuh, berarti Allah lemah. Sesuatu yang butuh pada yang lain menunjukkan lemah. Kalau Allah lemah, berarti nggak bisa bikin langit dan bumi. Tapi nyatanya langit dan bumi sudah tercipta, dan penciptanya adalah Allah. Maka Allah harus zat yang tidak lemah.
berarti Allah tidak membutuhkan kepada yang lain. Allah berdiri pada dirinya sendiri. Ini dalil yang menguatkan kita menolak kalau Allah itu punya anak, punya kawan, punya teman, punya istri, atau Allah tidak berdiri sendiri. Kita tolak tuh, mustahil. Wajib kita imani kalau Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, Dia adalah ghaniyun 'anil 'alamin. Allah tidak butuh kepada segala sesuatu yang lain dari isinya alam semesta ini. Kalau kita sudah tahu sifat qiyamu binafsih, terus sudah tahu dalilnya bahwa Allah wajib berdiri sendiri, lalu Habib Utsman melanjutkan, maka yang sepantasnya dilakukan oleh orang mukmin yang meyakini bahwa Allah itu Maha Kaya adalah menyatakan dan menampakkan sifat butuhnya kita kepada Allah. Kalau kamu sudah mengimani Allah itu Maha Kaya, tidak butuh pada yang lain, Dia berdiri pada dirinya sendiri, maka kita yang mengimani sifat itu hendaknya menampakkan sifat butuh kita kepada Allah. Bagaimana menampakkan butuhnya? Selalu munajat, mengharapkan pertolongannya Allah dalam segala hal. Nanti nggak usah sok-sokan. Segala hal kita itu butuh ditolong sama Allah. Hingga yang paling kecil kita pun butuh ditolong oleh Allah, apalagi pada hal-hal yang besar. Yang paling kecil apa? Sendal kita copot, putus, sendal copot, itu kita butuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengadunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, sendal saya copot ya Allah. Ini menunjukkan Allah dibutuhkan oleh segalanya, semuanya. Dan Allah mengurus segala sesuatu, apalagi yang gede kayak surga. Ya Allah, masukkan saya ke surga ya Allah. Ya Allah, selamatkan saya dari api neraka ya Allah. Itu kita minta kepada Allah. Itu namanya Malik, zat yang tidak butuh pada yang lain, zat yang merajai segala sesuatu. Kamu nggak bisa melakukan ini kepada yang lain, nggak bisa. Ente butuh bantuan, ente mau minta pertolongan, umpamanya sama lurah atau sama Pak Presiden. Kira-kira kalau sendal jepit kamu putus, terus kamu ngadu sama Pak Lurah, diurusin nggak kira-kira? Assalamualaikum Pak Lurah, mau minta tolong Pak Lurah, sendal jepit saya putus. Pak Lurah bingung lah, urusannya apa sama gua ya? Menunjukkan bahwa Allah itu mengurus segala sesuatu kebutuhan kita. Mana Allah katakan qul huwallahu, terus Allahus Somad. Yang namanya As-Somad itu zat yang mengurus kebutuhan segalanya. Lah kita yang tahu Allah itu zat yang berdiri sendiri, tidak butuh pada yang lain, kita tampakkanlah butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
hingga jalan kita, gerak kita, duduk kita, sehat kita, sakit kita, semua masalah kita kembalikan ya Allah, kasih jalan keluar ya Allah, berikan kemudahan ya Allah, maka diurus semua oleh Allah. Bukan hanya masalah yang kecil-kecil, yang gede-gede kecil. Perut saya sakit ya Allah, kok keluarnya keras, mudah-mudahan dilembekin ya Allah. Begitu aja minta sama Allah. Yang lembek ya Allah tolong dikerasin ya Allah. Mintanya sama yang keras minta dilembekin, yang lembek minta dikerasin. Kenapa? Kamu nggak bisa mengeraskan sendiri atau melembekkan sendiri. Nyambung apa nyambung? Jadi setelah kita tahu sifat Allah, bahwa Allah berdiri sendiri, maknanya Allah adalah zat, bukan sifat. Kalau Allah sifat berarti Allah membutuhkan yang lain, maka mustahil Allah punya sifat butuh. Karena Quran mengatakan Allah tidak butuh pada segala sesuatu. Setelah kita tahu sifat Allah, tahu pula dalilnya, maka tinggal bagaimana mempraktekkan, mengimani Allah Tuhan yang Maha Kaya, tidak butuh kepada yang lain. Hendaknya kita senantiasa menyandarkan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun di mulut kita ngomong sama orang nih, ngomong sama orang, tapi hati kita berharap Allah yang menolongnya, mendatangkan pertolongan. Kamu ngomong sama Pak RT, Pak RT, tolong dong bikinin KTP. Minta tolong sama Pak RT, tapi hakikat setelah jadi itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu minta tolong sama orang, bro, pinjemin gua duit dong, tolong dong, kasih duit. Itu hakikatnya Allah yang mendatangkannya. Ente ngomong, bro, pinjem motornya dong, tolong. Allah yang memudahkannya. Jadi semua yang datang kepada kamu pada hakikatnya itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menyatakan bahwa kita senantiasa berharap butuh ditolong oleh Allah. Adapun Allah berhak mendatangkan pertolongannya siapa saja yang Allah kehendaki. Yang adzan udah. Kita udah masuk Isya, kita dengar adzan Isya sebentar. Fadhal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa bi habibi radhiyallahu anhu. Asyhadu anna Muhammadar hayya 'alal falah.
والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبده المقام المحمود الذي وأدى يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا الله. رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم بارك لنا وفي أولادنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم ووفقهم لطاعتك. اللهم بارك لنا ولهم في الحال والمعال والعيال بجاه كبير المتعال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita teruskan sedikit tentang apa konsekuensi atau yang sepantasnya dilakukan oleh orang-orang yang telah mengetahui kalau Allah itu qiyamuhu binafsih. Orang yang telah mengimani Allah itu berdiri sendiri, Allah tidak butuh pada yang lain. Apa yang harus dilakukan oleh orang yang mengimaninya, yaitu menggantungkan diri kita kepada Allah. Karena kalau kita menggantungkan diri kita pada selain Allah, berarti kita menggantungkan kepada sesuatu yang miskin, sesuatu yang lemah. Karena zat yang berdiri sendiri dan maha kuasa itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi senantiasa pada setiap gerak kita, diam kita, duduk kita, jalan kita bergantung, berharap mendapat pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga senantiasa kita menjadi hamba-hamba yang mengagungkan Allah, menuhankan Allah, dan menunjukkan Allah itu zat yang betul-betul maha kaya dan digantungi oleh segala makhluknya. Dari sifat yang kita pelajari ini barangkali ada yang mau bertanya. Ya, kasih mic mana micnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Beb, saya pengen bertanya, ada dua pertanyaan yang masih mengganjal dalam pikiran saya. Yang ke satu, pas waktu Nabi di Sidratul Muntaha sama Nabi Musa itu berkalam, mengerti dengan hatinya Nabi atau dengan akalnya Nabi atau kedua-duanya dia bisa paham. Ini berkalam, tentang berkalam. Yang kedua itu tentang Allah qiyamuhu binafsi. Allah berdiri pada zatnya sendiri. Di sini lam yalid wa lam yulad itu pengertiannya gimana? Tentang Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, matahari, batu gitu kan, tidak beranak dan tidak diperanakan. Terima kasih dulu. Iya. Allah berdiri pada dirinya sendiri, digambarkan bahwa Allah itu tidak diperanakkan. Allah tidak beranak. Maknanya kalau Allah beranak berarti sifat Tuhan itu tidak pada dirinya sendiri, tapi bisa berdiri pada yang lain. Kita manusia punya anak kita apa? Manusia. Berarti manusia itu enggak berdiri sendiri. Bukan hanya pada Nabi Adam saja,
anaknya Nabi Adam ya manusia, cucunya Nabi Adam ya manusia. Berarti kemanusiaan itu tidak berdiri pada dirinya Nabi Adam sendiri. Kalau ketuhanannya Allah, Allah sebagai Tuhan, Tuhan itu berdiri pada dirinya sendiri, tidak ada pada dirinya yang lain. Maka nggak ada anaknya, nggak ada bapaknya, nggak ada kakeknya. Kenapa? Karena kalau ada itu semua berarti Allah tidak berdiri. Ketuhanannya Allah tidak berdiri pada dirinya sendiri. Maka itu mustahil akan sama zatnya Allah dengan yang lain, akan sama sifat Allah dengan yang lain. Sedangkan Quran mengatakan Allah itu wajib mukhalafah lil hawadis, wajib berbeda dengan makhluknya. Kalau makhluknya keadaannya tidak berdiri sendiri, maka Allah tidak sama dengan keadaan makhluknya. Nyambung. Yang kedua, kalam. Allah memberikan kalamnya kepada hambanya dengan berbagai macam cara. Allah bisa menurunkan wahyu kepada nabinya melalui malaikat Jibril. Atau Allah bisa memberikan wahyu kepada nabinya dengan dibalik hijab, min warail hijab. Kayak apa? Seperti Allah dengan Nabi Musa alaihi salam. Allah nggak jumpa dengan Nabi Musa, tapi Nabi Musa mendapat wahyu dari Allah dan tidak melalui malaikat Jibril. Ada lagi Allah memberikan wahyu kepada hambanya langsung dijumpakan kepada dirinya seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah bisa ngasih wahyu dengan jalan yang macam-macam. Bisa lewat malaikat, bisa min warail hijab namanya. Kayak kamu di belakang pintu nyuruh anak kamu di luar pintu, nah ambilin bapak air dong. Anak kamu tahu tuh, oh bapak yang nyuruh nih, walaupun nggak ngelihat bapaknya. Itu namanya min warail hijab. Allah memberikan wahyu dari belakang hijab. Ketika Nabi Musa mendapat wahyu dari Allah, itu Nabi Musa melihat apa? Api. Ada api, nggak nempel di bawah, nggak nempel di apa-apa, tapi ngambang aja apinya. Dan apinya bicara, Musa, ana rabbuka, Musa, saya Tuhanmu. Berarti bicara min warail hijab namanya. Beda lagi dengan Nabi Muhammad, langsung dijumpakan Allah ke Sidratul Muntaha, ditaruh di tempat yang mulia dan diperlihatkan kepada dirinya Allah, dan Allah langsung menjadikan kalamnya kepada Allah. Lalu mereka paham dengan apa? Ya dengan hatinya, ya dengan akalnya. Kalau paham ya sempurna namanya. Hatinya ya paham, akalnya ya memahami apa yang berupa wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, informasi yang Allah sampaikan melalui warail hijab, melalui api tadi, ini diketahui oleh iblis. Iblis itu juga baca Quran. Kamu katanya umat Islam nggak baca Quran, malah iblis malah baca Quran. Iblis tahu tuh, oh Allah itu pernah menjumpai Nabi Musa dengan keadaan menampakkan api sebagai hijabnya. Maka iblis seringkali menjumpai hamba-hambanya Allah yang taat-taat melalui api tadi. Iblis datang dengan sinar seperti api yang indah, ngomong saya Tuhanmu. Pas datangnya ke Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an, Sultanul Aulia. Ketika Syekh Abdul Qadir lihat iblis ngomong saya Tuhanmu, diambil sendal, dilempar, minggat kamu bajingan. Apa kata iblis? Abdul Qadir,
orang yang kayak kamu 70 orang sudah aku tundukkan. Coba. Ini jangan macam-macam ente boleh ahli zikir, boleh ahli wirid, boleh ahli puasa, boleh ahli sholat, boleh ahli sedekah. Kalau ente nggak ahli akidah, ente terancam seperti iblis yang tadi menggoda orang-orang yang seperti Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Hati-hati. Maka akidah ini penting mendasari biar kamu jangan tertipu oleh bujuk rayunya setan. Walaupun dia menyamar apa saja, kamu bisa bedain ini bukan Tuhan. Kenapa? Kamu ngerti akidah. Nyambung kira-kira. Ada yang lain? Udah? Kalau nggak ada yang lain kita tutup. Kita teruskan yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا أنت ربنا بأنت ربنا وأننا أشرفنا على الأرض أشرفنا فتوب علينا توبة تصير كل هوبة وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولنا الآل والإخوان وسائر الإلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا منا بالمصطفى رسولي نظى بكل سولي صلى وسلم ربي علي عند الحج وآله وصحبه عدد تعصي صحبي والحمد لله في الباب والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.